Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hutan yang lebih luas ini bahkan melampaui milenium kota kuno. Di dalam hutan yang luas ini, tidak hanya ada bahan obat-obatan surga dan berbagai keanehan saja. Bahkan ada juga bahan obat-obatan bela diri yang kejam, dan binatang buas yang sengit. Untungnya bagaimanapun juga, semua hal berbahaya hanya bergerak di dalam hutan. Mereka tidak berani memasuki kota kuno milenium. Jadi, nasihat setelah masuk, jika kalian tidak memiliki kekuatan untuk melawan bahan obat marsial, sebaiknya hindari berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Dan juga, ketika beristirahat, yang terbaik adalah kembali ke kota kuno milenium. Kalian jangan pernah berkeliaran di dalam hutan. Jangka waktu dari ekspedisi ini, kalian akan diberikan waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari kemudian, aku akan membuka kembali pintu masuk, dan membiarkan kamu keluar. Kata tetua hukuman sambil menjelaskan. Namun segera setelah itu, dia menambahkan. Oh iya, karena ini adalah ekspedisi, akan ada bahaya di sana. Setelah masuk, hidup dan mati kalian tidak dapat dipastikan. Jika ada orang yang takut, kamu dapat memilih untuk tetap tinggal di sini mulai dari sekarang. Apakah ada yang takut? Tanya tetua hukuman. Tidak, jawab semua murid. Tapi jika dilihat, hanya Chu Feng saja yang terlihat acuh tak acuh. Baiklah, cepatlah masuk. Berkumpul di sini dalam 10 hari, dan ini suatu keharusan. Jika ada seseorang yang tidak kembali ke sini setelah 10 hari, kami akan masuk dan mencarinya. Jika ada orang yang ditemukan oleh kami yang masih bergerak di dalam hutan, meskipun dengan tubuh yang utuh ataupun tidak terluka, mereka semua akan dihukum karena melanggar aturan, tetua hukuman mengingatkan lagi. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya melewati pintu masuk, dan melangkah ke hutan yang luas. Saat dia melewati formasi spiritual, Chu Feng merasakan gelombang tekanan besar yang menyelimuti tubuhnya. Secara terkendali, dia merasakan kekuatan di seluruh tubuhnya terkendali. Perasaan itu sangat membatasinya. Chu Feng sangat yakin, bahwa kemampuan bertarungnya saat ini telah sangat menyusut. Dan hal yang paling aneh adalah, bahwa dia memang kehilangan kemampuannya untuk terbang, dan seolah-olah bentuk ruang di sana berbeda. Karena hal itulah dia tidak bisa terbang. Saat itu, sudah ada orang yang melakukan beberapa tes. Mereka menguji apakah kata-kata tetua hukuman itu benar, itu saat mereka mencoba untuk terbang. Namun hasilnya telah memberitahu mereka, meskipun mereka bisa melompat beberapa meter, bahkan melompat lebih tinggi dari pohon kuno yang ada di sana, mereka memang kehilangan kemampuan untuk terbang. Ini memang tempat yang cukup aneh. Setelah merasakan keanehan seperti itu, tidak peduli apakah itu Wang Long, Wang Yue, atau Lan Xi, Lan Yanzi, Liu Zhenwei dan yang lainnya, mereka semua dengan cepat bergegas ke hutan untuk mencari bahan obat-obatan surga maupun bahan obat-obatan bela diri, karena itu adalah tujuan mereka untuk datang ke tempat ini. Dalam sekejap, hanya Chu Feng dan yang lainnya yang tersisa dan tidak bergerak. Mereka yang tersisa memusatkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Ketika dia ada di sana, Chu Feng benar-benar tanpa sadar menjadi tulang punggung bagi mereka. Mari kita menuju ke kota kuno milenium, kata Chu Feng. Tujuan perjalanan mereka benar-benar berbeda dari Wang Long dan yang lainnya. Mereka tidak bertujuan untuk bahan obat-obatan surga maupun bahan obat-obatan bela diri di dalam hutan, tetapi untuk rahasia sebenarnya dari kota kuno milenium. Jiang Wuxiang dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka, dan menyatakan persetujuan mereka. Pasti ada alasan lain, mengapa para tetua memilih untuk membuka pintu masuk di tempat ini. Dengan membukanya di sini, pasti akan ada jalan kecil. Jika seseorang berjalan di sepanjang jalan kecil, mereka akan segera tiba di kota kuno milenium. Itu artinya, tempat Chu Feng dan yang lainnya saat ini berada, itu tidak menempati area yang luas. Hutan yang mengandung bahaya tersembunyi, itu sebenarnya ada di sisi lain kota kuno milenium.
Saat Chu Feng dan yang lainnya pergi ke jalan setapak, dan setelah 1 jam singkat, mereka berjalan keluar dari hutan. Tampak di depan mata mereka, itu adalah kota tua dan kolosal. Kota ini sangatlah besar, dan begitu banyak yang melampaui imajinasi seseorang. Apalagi dengan strukturnya sangat istimewa. Meskipun mereka tidak seindah dan penuh dengan keindahan seperti struktur yang dibuat manusia, tapi perasaan yang kuat dan sombong meletus dari semua bangunan di kota itu. Dan yang paling pentingnya adalah, aura antik yang menerkamnya memberitahu Chu Feng bahwa, kota ini benar-benar panjang. Bas-bas. Setelah tiba di tempat itu, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan mulai mencari kota kuno milenium dengan hati-hati. Dia mencari daerah khusus, tetapi dia tidak bisa merasakan tempat yang menonjol. Akibatnya, dia hampir tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, jika dilihat dari permukaan, kota itu cukup lengkap. Orang-orang tidak bisa mengatakan kalau ada bagiannya yang telah hilang. Tapi ketanyaannya, Chu Feng telah mengharapkan situasi seperti itu. Jadi setelah berputar-putar di sekitar bagian dalam kota, dia tiba-tiba melompat. Dan seperti monyet yang lincah, dia menginjak banyak bangunan, dan melompat dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Akhirnya, dia berdiri di puncak bangunan tertinggi dalam kota kuno milenium. Melihat ke bawah dari atas bangunan, Chu Feng mulai menggunakan mata surgawinya untuk secara terperinci mengamati segala sesuatu yang ada di bawah ini dari posisinya saat ini. Wow, memang ada bagian yang disembunyikan di kota kuno. Teknik yang luar biasa, seru Chu Feng. Di hadapan mata surgawinya, bentuk sebenarnya dari kota kuno milenium langsung terekspos. Bahkan si ratu saja, dia bisa melihat ada bagian yang hilang dari kota kuno milenium. Bagian itu pada saat ini disatukan oleh potongan-potongan, dan bagian terpentingnya memang telah menghilang. Ratu, apa pendapatmu tentang kota kuno milenium ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng dan si ratu berbagi kesadaran, itu agar si ratu dapat melihat dengan jelas, segala sesuatu yang dilihat Chu Feng dengan mata surgawinya. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Inti pertamanya disembunyikan, kemudian dengan potongan yang tersisa, struktur bangunan itu dibangun kembali. Setelah itu, baru saat itulah kota kuno terbentuk. Namun tidak peduli seberapa kuat formasi ini, pada akhirnya itu hanyalah sebuah formasi. Karena di dunia ini, tidak ada formasi yang tidak bisa dipecahkan. Jika bukaan formasi itu ditemukan, maka secara alami formasi itu dapat ditembus, kata si ratu setelah menganalisisnya. Dari apa yang aku lihat, setidaknya ada 8 bukaan formasi untuk formasi ini, dan mereka semua harus dihancurkan. Selain itu, hanya ada 1 di kota kuno milenium. Dan untuk sisanya, semuanya ada di dalam hutan. Namun yang paling penting adalah, bukaan formasi ini tidak bisa dilakukan oleh kekuatan spiritual. Hanya mata surgawi saja yang bisa melihatnya. Selain itu, karena kultivasi kami dibatasi, dan kami juga tidak dapat terbang, aku harus mengatakan ada beberapa kesulitan jika ingin menembus formasi ini dalam waktu 10 hari, ucap Chu Feng. Bukan hanya si ratu saja yang melihat titik kritis dari formasi itu, tapi Chu Feng juga memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang formasi itu. Dia semakin banyak berlatih menggunakan mata surgawinya, dan kemampuan analisisnya juga semakin rinci. Hehehe, bukankah itu sangat sempurna, untuk menguji pengendalianmu terhadap mata surgawi? Kata si ratu dengan cekikikan. Karena dari awal hingga akhir, dia memiliki sikap yang acuh tak acuh. Kamu, seru Chu Feng tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya, lalu melompat turun. Seperti pedang yang tajam, dia menikam dirinya sendiri ke permukaan tanah. Kakak Chu Feng, bagaimana? Tanya Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang dan yang lainnya berjaga di atas. Setelah melihat Chu Feng kembali, mereka semua mengelilinginya. Dengan tatapan penuh harap dan cemas, mereka hanya bisa memandang Chu Feng. Terutama untuk Jiang Wuxiang, dia memiliki harapan yang besar di tempat itu. Saat dia menghadapi pandangan kerumunan, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata,
Adapun apakah pria dengan garis keturunan imperial itu masih ada atau tidak, aku sendiri tidak tahu. Namun aku telah menemukan bahwa, ada bagian dari kota kuno milenium yang disembunyikan. Dan aku juga memiliki cara untuk membuat bagian tersembunyi itu muncul, jawab Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah kata-katamu itu benar? Tanya Jiang Wuxiang. Setelah mendengar itu, Jiang Wuxiang sangat gembira. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa tidak percaya. Lagi pula, kota kuno milenium adalah misteri yang tak terpecahkan. Selama bertahun-tahun Akademi Forseas mereka terus mencari, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Namun bagi yang Chu Feng baru saja tiba, dan dia menemukan begitu banyak dengan beberapa pandangan saja. Hal itu pun benar-benar membuat seseorang merasa sulit untuk mempercayainya. Pada kenyataannya, bukan hanya Jiang Wuxiang saja yang merasakan kegembiraan luar biasa. Bahkan Su Rou, Su Mei, dan Zhang Tianyi memiliki ekspresi yang sama. Dengan tatapan mereka yang penuh kejutan dan kekaguman, mereka semua menatap tajam ke arah Feng Feng. Chu Feng mengenakan senyum ringan di wajahnya, saat semua tatapan berkumpul ke arahnya. Dia pun mengangguk, dan kemudian berkata, "Benar sekali," balas Chu Feng. "Hahaha, kakak Chu Feng, kamu benar-benar terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi." Sejak Millennium Ancient City mendarat di tangan Forseas Academy, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang mereka kirim ke sini untuk menyelidikinya. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak memperoleh apapun. Namun di sisi lain, kamu hanya dengan pandangan sekilas saja sudah bisa melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana lagi, aku harus mengucapkan terima kasih. Kamu adalah seseorang yang sangat banyak membuatku berutang budi, ucal Jiang Wuxiang. Setelah mendengar konfirmasi Chu Feng, Jiang Wuxiang hampir kehilangan kendali atas emosinya. Dia benar-benar memeluk Chu Feng, dan tertawa terbahak-bahak. Chu Feng tidak punya masalah memahami emosi Jiang Wuxiang saat ini. Karena baginya, seorang bloodline kekaisaran terlalu penting. Itu bisa dikatakan sebagai tujuan yang mungkin tidak bisa ia sentuh, bahkan setelah seumur hidup berjuang untuk itu. Saat ini bagaimanapun juga, Chu Feng telah memberinya harapan. Maka dari itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tetapi Chu Feng sendiri tidak bisa memastikannya, apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan garis keturunan kekaisaran di dalam kota kuno yang disembunyikan itu. Jadi dalam upaya untuk menghindari merusak suasana hatinya, dia hanya bisa mengatakan, "Saudara Wuxiang, aku tidak punya masalah memahami perasaan kamu saat ini. Tetapi untuk mengatakan kebenarannya, bahkan jika aku dapat menembus formasi ini, aku tidak dapat memastikan apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan Imperial Bloodline di dalam sana." Kakak Chu Feng, apakah kamu tidak dapat merasakannya? Tanya Jiang Wuxiang. Tapi setelah mendengar kata-katanya, Jiang Wuxiang menatap Chu Feng dengan heran. Merasakan apa? Chu Feng bertanya balik dengan bingung. Kekuatan yang berasal dari bloodline kekaisaran, jawab Jiang Wuxiang. Kekuatan dari Imperial Bloodline, seru Chu Feng. Setelah kata-kata itu diucapkan, jangankan Chu Feng, bahkan Su Rou dan yang lainnya juga terpana, karena mereka tidak merasa ada kekuatan yang berasal dari Imperial Bloodline. Chu Feng adalah uang yang pertama bereaksi, itu ketika dia berkata kepada Jiang Wuxiang. "Saudara Wuxiang, Bloodline kekaisaran yang mungkin kamu bicarakan, mungkinkah itu adalah tekanan yang menyelimuti kita?" Tanya Chu Feng. "Benar kakak Chu Feng, apakah kamu tidak merasakannya?" Kata Jiang Wuxiang. "Aku bisa merasakan tekanan itu, tapi aku tidak bisa menentukan apakah itu dari garis keturunan khusus atau bukan," jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar itu, Jiang Wuxiang memandang ke arah Su Rou, Zhang Tianyi dan yang lainnya. Mereka juga merespons sama halnya seperti Chu Feng, dan mereka menggelengkan kepala mereka juga. Pada saat itu, ketika Jiang Wuxiang memandang Chu Feng, matanya memiliki emosi yang lebih kompleks ketika dia berkata, "Sebenarnya itu normal bagi mereka untuk tidak bisa merasakannya. Karena lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan garis keturunan khusus.
Tapi untuk kamu kakak Chu Feng, bahkan kamu tidak bisa merasakan tekanan yang berasal dari kedalaman jiwa seseorang. Itu artinya, itu hanya ada dua kemungkinan, ucap Jiang Wuxiang. Saudara Wuxiang, apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan cepat. Kemungkinan pertama adalah, bahwa kamu bukan orang yang memiliki garis keturunan warisan. Akibatnya, kamu tidak bisa merasakan Imperial Bloodline. Itu merupakan tekanan yang sepenuhnya menyelubungi garis keturunan seseorang. Lalu kemungkinan kedua adalah, bahwa kamu masih pada kenyataannya seorang yang memiliki garis keturunan yang diwarisi, tetapi karena garis keturunanmu lebih unggul dari garis darah kekaisaran, maka tekanan yang dipancarkan darinya tidak dapat menyelimuti fondasi garis keturunanmu, dan secara kasat mata mereka telah ditolak. Kata Jiang Wuxiang. Oh, aku mengerti, ucap Chu Feng. Sebuah petunjuk datang kepada Chu Feng, itu ketika dia menyerap semua informasi itu. Ternyata Jiang Wuxiang yang memiliki garis darah kerajaan, dia tidak hanya merasakan tekanan yang dirasakan semua orang setelah memasuki wilayah ini, ia bahkan merasakan tekanan garis keturunan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dan tekanan garis keturunan itu adalah garis darah kekaisaran. Sepertinya aku harus bergegas. Tidak masalah apakah tekanan itu berasal dari pusat kota yang tersembunyi atau tidak, tapi aku harus tetap mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah itu, Chu Feng sendiri meninggalkan kota kuno Millennium. Dia segera memasuki bagian dalam hutan, karena kemungkinannya bukaan formasi itu berada di sana adalah yang terbesar. Adapun Surou dan yang lainnya, mereka tidak menuju hutan untuk menangkap bahan obat-obatan surga. Mereka beristirahat di Millennium Ancient City, dan hanya duduk untuk menunggu kembalinya Chu Feng. Chu Feng berlari saat ia melompat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Meskipun kultivasinya terbatas, tapi kecepatannya tetap tidak terbayangkan. Karena yang pasti, di wilayah itu tidak ada orang yang kecepatannya bisa menandingi kecepatannya. Tapi bukan hanya itu saja. Chu Feng tidak meninggalkan jejak saat dia menginjak rumput. Ketika dia melesat, dia tidak hanya meninggalkan sisa-sisa aura di belakangnya, dan bahkan tidak sedikit pun suara yang dibuatnya. Alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah, karena untuk lebih cepat mencapai tujuannya, Chu Feng telah menggunakan kekuatan dari 3 guntu ilahinya. Saat ini kultivasinya memiliki peringkat 2 Martial Lord, tetapi kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat daripada peringkat 4 Martial Lord. Tap-tap. Tiba-tiba saja Chu Feng berhenti bergerak. Dia berdiri di tanah seperti lembing, dan dengan tatapannya yang tajam, dia menyapunya melintasi ruang kecil yang ada di depannya. Ekspresi gembira keluar tanpa sadar ke wajahnya, itu terlihat ketika dia berpikir. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata aku dapat menemukan aperture formasi ini begitu cepat. Pikir Chu Feng. Dengan mata telanjang, tidak ada yang istimewa dari ruang kosong itu. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, tidak ada tempat yang bisa ditemukan. Kecuali kalau itu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan, maka sangat tidak mungkin untuk melihat melalui tanah itu dengan kekuatan spiritual saja. Namun untungnya, Chu Feng telah melakukannya. Chu Feng juga sudah tahu, bahwa tempat itu adalah salah satu dari formasi lubang yang menyembunyikan kota kuno Millennium. Namun meski begitu, kegembiraan di wajah Chu Feng meredup sedikit dengan cepat. Itu karena dia sudah tahu, ada 8 formasi aperture secara keseluruhan. Dan salah satunya ada di dalam kota kuno, sementara 7 lainnya berada di luar. Selain itu, untuk mematahkan 8 formasi aperture tersebut, itu ada urutan tertentu. Jika urutan itu terganggu, itu akan menyebabkan bencana. Dan kemungkinannya juga, semua orang di dalam hutan pasti akan mati. Orang yang meletakkan lubang formasi di sana, dia dengan sengaja mengatur situasi seperti itu. Orang itu membuat situasi yang bisa ditembus, tetapi sampai sekarang tidak ada orang yang bisa melakukannya. Orang-orang bahkan dapat mengatakan bahwa, semua itu belum ditemukan oleh siapapun. Chu Feng kemungkinan besar adalah orang pertama dalam sejarah, yang berhasil menemukannya. Hehehe, tidak perlu begitu sedih.
Kamu harusnya sudah tahu, bahkan spiritualis dunia jubah emas tingkat Martial King tidak dapat menemukan tempat ini. Hanya spiritualis dunia jubah kerajaan saja yang bisa, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat dengan segera menentukan urutan dari aperture formasi dengan sekilas seperti yang kamu lakukan, ucap si ratu. Meskipun si ratu biasanya menghibur dirinya sendiri dengan menonton di samping, dan tidak takut dengan hal-hal penting, tapi ketika kepercayaan Chu Feng mengalami penurunan, atau ketika dia menghadapi kemunduran dan kesulitan, dia akan menjadi yang pertama menonjol untuk menghibur Chu Feng untuk menasihatinya, dan kemudian memecahkan teka-teki untuknya. Masih ada waktu. Tidak hanya aku harus memecahkan formasi ini dalam 10 hari, aku juga harus menyelesaikan misteri di tempat ini. Ucap Chu Feng sambil tersenyum. Setelah diam-diam meninggalkan tanda yang hanya bisa dia temukan, dia melompat maju dan mulai mencari lagi. Mungkin para dewa tidak akan mengecewakan mereka yang berjuang dengan gigi, atau mungkin saja Chu Feng benar-benar beruntung. Sebelum langit mulai terang, Chu Feng sudah menemukan formasi aperture kedua. Apalagi itu adalah urutan yang pertama, dan itu adalah formation aperture yang bisa segera dibukanya sekarang juga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.